Halo, selamat pagi. Nunggu Pak Dekan ya. Barusan selesai apel pagi. Terima kasih. Baik, Pak. Bisa kita mulai, Mas Yoga? Ini sakit, Prof. Monggo, Prof. Iya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para mahasiswa, kita akan menyambung perkuliahan minggu yang lalu, yaitu mengenai ramalan laporan keuangan atau pro forma financial statement. Pada minggu yang lalu kita sudah sampai pada kalau tidak keliru schedule BTK dan BOP ya. Kalau tidak keliru ya. Jadi silakan para mahasiswa membuka soalnya. Kalau ini bukan soal tapi asumsinya ya. Dibuka asumsinya, mau silakan. Jadi di situ ada asumsi sales, production, raw material, labor, factory overhead. Terus di situ ada ending finished goods inventory, sales and administration expenses, dan cash. Ya, baik para mahasiswa, saya akan ulangi sebentar berkenaan dengan budget dari direct labor ya, direct labor. Jadi tenaga kerja langsung. Seperti kita ketahui sebelumnya pada perhitungan produksi, di kuartal 1 kita akan memproduksi 14.000, kuartal 2 32.000, kuartal 3 36.000, dan kuartal 4 itu 19.000, jumlahnya 101.000. Nah, di sini sesuai dengan asumsi bahwa direct labor hour needed to produce a unit itu 0,8. Jadi berapa jam sih yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit? 0,8 jam. Oleh karena itu, jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi di setiap kuartal itu sebagai berikut. Kuartal 1 11.200, kuartal 2 25.600, dan seterusnya. Lalu dari asumsi kita juga bisa membaca bahwa di sini hour needed to produce unit 0.8 hour with labor wage 7.5 an hour ya. Jadi di situ disampaikan juga bahwa upah untuk biaya tenaga kerja langsung setiap jamnya itu 7,5. Nah, jumlah jam kerja yang dibutuhkan dikalikan dengan 7,5 sama dengan ini. Uang yang dibutuhkan untuk membayar tenaga kerja langsung setiap kuartal.
kuartal 1 84.000, kuartal 2 192.000 dan seterusnya. Total 1 tahun 606.000. Nah, ini untuk tenaga kerja. Untuk biaya overhead pabrik ya, kita langsung menggunakan jumlah jam kerja langsung ya. Nah, di sini para mahasiswa bisa melihat ya, factory overhead was calculated based on direct labor hour ya. Itu diasumsinya. Sebentar saya share coba biar nanti bisa. Baik, ini saya share sudah. Ini factory overhead ya. Biaya overhead pabrik ya, DLH ya. Ya. Dihitung ini biaya overhead pabrik variabel maksudnya $2 ya. Factory overhead was calculated based on direct labor hour with variable factory overhead $2. Fixed factory overhead quarter 60,600 ya. Depreciation a quarter 15,000. Jadi di sini tarif untuk biaya overhead variabel itu $2, tetapi di situ sudah ada biaya penyusutan ya. Biaya penyusutan sebesar 15.000 per bulan per kuartal, dan di situ juga ada biaya tetap sebesar 60.600 biaya tetap overhead. Nah, dari ini kita bisa menghitung bahwa berapa sih manufacturing factory overhead ini kita hitung ya. Di sini jumlah tenaga kerjanya kuartal 1 11.200, lalu di sini ada 25.600 kuartal 2 dan seterusnya. Lalu di sini dikalikan dengan variable manufacturing factory overhead $2. Ketemunya 22.400 ya, 22.400. Lalu di sini ada budgeted fixed manufacturing factory overhead. Jadi di sini ada biaya tetap BOP. Jadi BOP tetapnya itu 60.600. Total manufacturing factory overhead ya, itu 83.000. Total ini itu terdiri dari BOP variabel 22.400 dan BOP tetap 60.600. Tapi ingat para mahasiswa, seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa biaya fixed manufacturing overhead ini ya, itu sudah termasuk biaya penyusutan ya. Padahal kita akan menghitung berapa uang tunai yang keluar untuk membayar biaya overhead. Uang tunai, uang kas ya. Karena depresiasi itu hanya penyesuaian harga, saja, maka depresiasi ini tidak mengeluarkan uang tunai, tidak mengeluarkan uang kas ya. Sehingga harus dikurangkan dari budgeted fixed manufacturing factory overhead. Sehingga yang tadi total manufacturing overhead kuartal pertama sebesar 83.000, sekarang dikurangi dengan 15.000. 15.000 itu adalah biaya penyusutan, depresiasi ya. Seperti tadi saya sampaikan, depresiasi ya setiap kuartal itu sebesar 15.000.
Oke, para mahasiswa. Saya lanjutkan. Dengan demikian, cash disbursement for manufacturing factory overhead atau uang tunai yang keluar untuk membayar biaya overhead itu 68.000 cash expenditure. Jadi uang atau uang yang benar-benar keluar untuk membayar BOP. Nah, di kuartal kedua 96.000, kuartal ketiga 103.200, kuartal keempat 76.000. Satu tahunnya 344.000. Itu ya para mahasiswa ya. Oke. Kita lihat. Atau sebelumnya kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ada pertanyaan Eva Rahmawati? Belum, Pak. Belum. Oke. Bisa dilanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah bagaimana kita menghitung persediaan barang jadi. Nah, persediaan barang jadi ini saya akan lihat asumsinya terlebih dahulu. Ya. Asumsinya terlebih dahulu di sini. Baik. Persediaan barang jadi atau ending finished goods inventory si data. Ya. Baik, kita hitung. Para mahasiswa kita lihat di sini hasil perhitungannya. Ya, kita menghitung. Jadi untuk memproduksi barang itu dibutuhkan satu biaya biaya bahan baku, raw material, ya. Berikutnya adalah biaya tenaga kerja atau labor dan juga factory overhead, biaya overhead. Di sini tadi dari data sebelumnya untuk memproduksi satu unit barang dibutuhkan 15 pound bahan baku. Iya kan? Ya. 15 pound bahan baku. Dengan harga 1 poundnya $0,2 atau 20 sen. Ya. Maka biaya bahan bakunya itu $3. 15 kali 0,2 ya. Ketemunya $3. 20 sen ya. Lalu berikutnya di sini ya, biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit 0,8. Ya. Lalu biayanya per jamnya itu $7,5. Sehingga per unitnya membutuhkan biaya $6. Ya. Factory overhead, ya, factory overhead itu membutuhkan 0,8 jam. Ya, 0,8 jam. Di situ ya biaya per unitnya 5. Pasti nanti saudara akan bertanya, kenapa 5 ya? 5. Sehingga total yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit $4. Ingat para mahasiswa, biaya overhead itu terdiri dari dua, yaitu biaya overhead tetap dan biaya overhead variabel. Nah, biaya overhead tetap ya, ini maaf. Biaya overhead variabel ini $2, iya kan? Sedangkan di sini ya ada biaya overhead tetap. Ya, ada biaya overhead tetap. Ya. Kenapa 5 di sini? Silakan saudara itu. Biaya overhead keseluruhannya itu 404.000. Ingat,
untuk menghitung biaya per unit itu termasuk penyusutan, ya, termasuk penyusutan. Ya. Kecuali kalau menghitung berapa uang yang keluar, ya, maka yang dihitung adalah biaya yang benar-benar keluar dari uang tunai. Nah, di sini para mahasiswa ada total manufacturing cost, ya, 404.000. 404.000. 404.000 dibagi dengan total produksinya 80.800, ketemunya berapa coba dihitung. 404 dibagi dengan 80.800, ketemunya 5. Ya kan? Kalau total manufacturing overhead itu 5 dan sudah diketahui variable manufacturing factory overhead itu 2, berarti biaya fixed manufacturing factory overhead itu 3. Ya kan? Makanya di situ, ya, di sini persediaan barang jadi di sini akan dihitung 5. 5-nya tadi dari total manufacturing overhead dibagi dengan jumlah produksinya. Dengan demikian para mahasiswa, biaya per unit barang yang kita produksi itu $13. $13. Nah, di sini kita juga mempunyai asumsi bahwa persediaan akhir barang jadi itu diperkirakan 3.000 unit, ya. Diperkirakan 3.000 unit. Dari mana? Silakan saudara lihat di asumsinya. Ya. Di situ ada kalimat nevertheless estimation of ending finished goods inventory in the end of the year 3,000 unit, ya. Dengan demikian saudara bisa menghitung 3.000 kali 13. Dan saudara bisa menghitung juga jumlah barang jadi akhir, ya. Jumlah atau harga barang jadi akhir sebesar $39.000. Ya, ini dari hasil perhitungannya. Kenapa penting ini? Karena nanti kita akan memasukkan data ini di neraca, ya. Kita akan memasukkan data ini di neraca. Baik para mahasiswa, ya. Berikutnya, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Oke ya. Berikutnya adalah menghitung penjualan. Ya, penjualan. Saya akan nge-share lagi bagaimana dengan penjualannya. Sebentar ini. Untuk mengingatkan saja. Penjualan. Oke, di sini penjualan. Sales and administration expenses. Atau ini sales. Ini penjualannya. Jadi selama tahun ini diperkirakan ada 100.000 unit yang dijual dengan ini. 10%, 30%, 40%, dan 20% untuk kuartal 1, 2, 3, dan 4. Dengan harga $20 per unit. Lalu di sini para mahasiswa, sales and administration expenses, ya. Di sini ada variable sales expenses a unit, ya. Jadi biaya pemasaran per unitnya itu $1,8, ya. Advertisement itu $20 per kuartal, dan biaya eksekutif, ya, 55.000, ya, per kuartal,
ini asuransi 1.900 ya dolar dan 37.750 yang akan dibayar di kuartal 2 dan 3. Depresiasi ya, depresiasi ini bukan depresiasi untuk BOP, depresiasi alat-alat untuk pemasaran ya 10.000, lalu pajak properti 18.150 dan akan dibayarkan di kuartal keempat. Baik para mahasiswa, saya akan memperlihatkan perhitungannya ya. Ini memang agak sedikit rumit ya, agak sedikit rumit, tetapi saya yakin para mahasiswa tidak akan mengalami kesulitan untuk menghitung yang ini. Baik para mahasiswa, saya lanjutkan. Ini hasil perhitungannya. Ya. Ini penjualan per kuartalnya tadi sudah saya sebutkan. 10.000, 30.000, 40.000 dan 20.000. Lalu di situ ada biaya administrasi ya dan penjualan per unitnya 1,8 dolar. Sehingga di sini ketemu budgeted variable cost ya sebesar 18.000, 54.000, 72.000, 36.000 untuk kuartal 1, 2 dan 3. Kemudian di situ ada biaya advertisement atau biaya iklan. Biaya iklan tadi sudah ada di asumsi itu 20 dolar per semester, per kuartal. Sehingga dimasukkan di sini. Lalu di sini ada CEO salary ya. CEO salary. Kenapa dimasukkan ada CEO salary? Karena kita akan menghitung anggaran untuk penjualan dan biaya administrasi. CEO salary itu per kuartalnya 55.000 ya. Lalu itu 1.900 dan 37.750 yang dibayarkan di kuartal kedua dan 3 ya. Lalu di situ ada property taxes atau pajak properti sebesar 18.150 ya. Yang dibayarkan di kuartal terakhir, di kuartal 4. Nah, ingat di sini ada depresiasi. Depresiasi ya itu sebesar 10.000 unit, 10.000 dolar per kuartalnya. Jadi selama 1 tahun 40.000. Tuh, depresiasi masuk di situ. Iya. Karena apa? Karena di situ para mahasiswa itu sudah ada fixed sales and administration expenses. Ya. Itu di situ ada semuanya. Jadi di sini sudah masuk ya depreciation 10.000 per kuartal total 40.000. Jadi di sini total fixed sales and administration expenses selama 1 tahun itu 397.800. Kuartal 1 85.000, kuartal 2 86.000, kuartal 3 122 750.000 dan seterusnya. Nah, para mahasiswa ya, sekarang saudara bisa menghitung ya. Yang dimasukkan di sini adalah total fixed sales and administration expenses. Lalu di situ ada total sales and administration expenses yang terdiri dari variable expenses dan fixed expenses. Jadi di sini 103.000, 140.900 dan seterusnya. 1 tahun itu 577.800 ya. 577.800 ini dari mana? Silakan saudara hitung ya.
saudara hitung budgeted variable cost itu sebesar 180.000 dan di sini ada total fixed sales and administration expenses ya sebesar 397.800. 180.000 ditambah dengan 397.800 sama dengan 577.800. Yang ini disebut dengan total sales and administration expenses. Nah, untuk menghitung berapa uang tunai yang keluar, maka depresiasi harus dikeluarkan. Walaupun 577.800 ini akan diperlukan nanti ya. Dalam perhitungan berikutnya akan diperlukan. Tetapi untuk menghitung how much money we expend for sales and administration expenses, maka depresiasi harus dikeluarkan ya. Di sini 40.000 dan diketahui juga di sini kuartal 1 cash expenditure for sales and administration expenses 93.000, lalu kuartal 2 130.900, kuartal 3 184.750 dan seterusnya 1 tahun 537.800. Nah, ini dia para mahasiswa. Ini pengeluaran biaya penjualan dan administrasi. Oke, sebelum saya lanjutkan, barangkali kalau ada yang bertanya, sebelum kita menghitung cash flow, yang berikutnya adalah menghitung cash flow. Ada pertanyaan? Silakan. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Perhitungan kas. Sebelumnya saya akan nge-share asumsinya. Asumsi perhitungan kas. Di sini cash. The company could borrow money from short-term debt from bank to cover lack of cash with 10% a year. Jadi perusahaan bisa meminjam utang jangka pendek ya dari bank untuk menutupi kekurangan kas dengan bunga 10% setahun. Ya. Perusahaan membayar utang jangka pendek dan juga bunganya pada saat yang bersamaan, ya bersama-sama. Utang jangka pendek akan dibayar pada setiap akhir kuartal bila ada saldo kas yang memungkinkan. Yang berikutnya, utang debt payment would be prioritized to oldest debt. Jadi utang akan dibayarkan secara prioritas pada utang yang paling lama. Yang berikutnya, hutang atau pinjaman ini akan digenapkan dalam ribuan dolar ya. Dibulatkan bukan digenapkan. Dibulatkan dalam ribuan dolar. Dan perusahaan merencanakan akan memberi perlengkapan 130.000 dolar yang dibagi menjadi 50.000 dolar, 40.000 dolar, dan 20.000 dolar, serta 2.000 dolar untuk kuartal 1, 2, 3, dan 4. Dividen dibayar ya setiap kuartalnya 8.000. Di sini kebijakan perusahaan adalah perusahaan harus mempunyai persediaan uang tunai minimal 40.000 dolar.
Ini asumsinya para mahasiswa. Lalu kita akan menghitungnya. Menghitung cash flow, ya, menghitung cash flow dari perusahaan ini. Oke. Ini agak sedikit rumit, tapi tidak apa-apa. Saya kira para mahasiswa akan bisa. Baik, yang pertama para mahasiswa. Cash balance beginning. Di sini ada saldo kas awal. Saldo kas awal di kuartal pertama itu diambilkan dari neraca. Diambilkan dari neraca. Silakan para mahasiswa melihat asumsinya, ya, melihat asumsinya. Neraca cash-nya atau uang tunainya 42.500. Lalu di situ cash from customers, penjualan. Dari penjualan ini, penjualan kuartal pertama itu sebesar 230.000. Ini dia. Oke, ini 230.000. Bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Oke, ini 230.000. Lalu yang berikutnya di sini cash amount before financing, ya. Jadi jumlah uang tunai sebelum utang jangka pendek tadi itu sebesar 272.500. Hasil penjumlahan kas awal dengan penjualan. Ini. Lalu ini cash inflow, ya, cash inflow ya. Jadi uang tunai masuk. Di sini kita akan menghitung cash outflow-nya. Di sini ada cash expenditure untuk pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku 49.500 itu bisa dilihat dari sini. Dia, ini dia. 49.500 ya. Bisa dilihat ya, Eva? Bisa. Oke, 49.500. Lalu di sini ada pengeluaran uang tunai untuk biaya tenaga kerja 84.000. Bisa lihat di sini. Biaya tenaga kerja ini. Oke. Nih. Ya. 84.000. 84.000 ini. Baik. Yang berikutnya pengeluaran untuk biaya overhead. Ya. Ini dihitung 68.000. Ini 68.000. Ini dia. 68.000 ya. Oke. Yang berikutnya di sini ada sales and administration expenditure 93.000. Silakan saudara lihat di sini. Ini dia. 93.000. Lalu ya, di sini ada equipment procurement. Pembelian peralatan tadi dari asumsi sebesar 50.000 untuk kuartal 1. Pembayaran dividen 8.000 setiap kuartal. Nah, di sini total expenditure, total pengeluaran, total cash outflow itu 352.500. Saudara ingat di sini, pemasukan dikurangi dengan pengeluaran akan kelihatan di situ. Kurang ya, masih sangat kurang. Kurang berapa di sini? 272.500 dikurangi dengan 252.500. Ketemunya 80.000. Kurangnya uang 80.000.
Lalu pinjam dari bank. Ya kan tadi, kalau ada kekurangan uang tunai, pinjam dari bank. Pinjamnya 120.000. Loh Pak, kok pinjamnya 120.000? Iya, karena kekurangan uang tunai itu 80.000, tetapi ingat, tadi ada asumsi bahwa jumlah uang tunai minimal itu 40.000. Kalau pinjamnya 120.000 nanti saldo akhir uang tunainya ya kosong, 0. Oleh karena itu 80.000 ditambah dengan 40.000 ketemu 120.000. Ini yang utang 120.000. Nah, setelah diutangkan dari bank, maka akan ketemu balance of cash pada akhir kuartal 1 sebesar 40.000. Persediaan akhir saldo kas akhir kuartal 1 akan menjadi saldo kas awal di kuartal 2. Datanya tadi sama semuanya. Datanya sama semuanya kecuali penjualan di sini berbeda, tetapi di kuartal 1, di kuartal 2 ini ada kekurangan uang tunai sebesar 20.000. Ditambah lagi dengan saldo minimum kas sebesar 40.000, maka utang di kuartal kedua 60.000. Saldo akhir uang tunai kuartal 2 40.000 menjadi saldo awal uang tunai di kuartal 3. Nah, ini data penjualnya dan lain-lain sebagainya, silakan saudara ambilkan di situ ya. Nah, di sini sudah mulai surplus. Uang masuknya 780.000, uang keluarnya 632.000. Berarti di situ ada surplus uang tunai 148.000. Nah, sekarang kita harus membayar utang. Membayar utang tadi dilakukan pada utang yang paling lama. Utang yang paling lama. Pembayaran utang dengan pokoknya dan bunganya itu jadi satu. Tadi ya. Bunganya 10% per tahun. Oke ya. Pembayaran bunga dilakukan pada akhir kuartal. Nah, utang yang paling lama adalah 120.000 ini. Kalau kita membayar lunas, berarti tidak akan memenuhi syarat saldo minimal uang tunai 40.000. Oleh karena itu, yang kita bayar 100.000 dulu. Ya, 100.000 dulu. Ditambah bunganya 7,5. 7.500. Itu dari mana? Saudara hitung. Persentase bunga per tahun itu 10%. Kemudian kita ini berada di kuartal 3. Artinya kita hanya membayar bunga 3/4. 3/4 ya. 3/4-nya ya, 3/4 kali 10% kali 100.000 sama dengan 7.500. Nah, di sini dihitung total financing 107.500. Ya. Setelah dikurangkan semuanya, cash
inflow dikurangi dengan cash outflow plus untuk pembayaran utang, maka saldo kas di kuartal ketiga sebesar 40.500, masih memenuhi syarat 40.000 saldo minimal. Oke. Yang berikutnya para mahasiswa, ya saya lanjutkan. Saldo akhir bank di kuartal 3 akan menjadi saldo awal di kuartal keempat. Nah, di sini ada cash inflow dari kuartal sebelumnya dan juga dari penjualan. Lalu di sini kita hitung. Di sini sudah ada surplus uang tunai sebesar 134.000. 134.000. Ini digunakan untuk membayar utang. Utang dibayar bersama dengan bunganya di akhir kuartal. Yang kita bayar 80.000 ya. Yang kita bayar 80.000. Di sini terdiri dari utang yang berasal dari sini, dari kuartal 1 ini 20.000. 20.000 kali 10%, ya, saudara bisa menghitung berapa bunganya. Karena di akhir kuartal keempat berarti sudah 1 tahun. Ini dipinjam di kuartal 1, berarti sudah 1 tahun. 20.000 kali 10%. Ya, kita hitung. Nah, lalu masih ada juga utang di kuartal 2. Utang di kuartal 2 ini ya 60.000. 60.000 kali ya. Maaf ini perhitungannya 3/4 kali 10% kali 60.000. Itu bunganya ya. Jadi total bunganya untuk membayar yang ini, yang utang pertama itu 2.000 ya. 2.000, 10% kali 20.000 itu 2.000. Lalu untuk membayar yang 60.000 ini 4.500. 4.500 itu 3/4 kali 10% kali 60.000. Kan 2.000 ditambah 4.500 sama dengan 6.500. Sehingga di kuartal terakhir, kuartal 4, saldo kasnya 47.500. Ini masih memenuhi syarat. Nah, saldo ini akan kita masukkan dalam neraca ramalan kita. Yang saya buat kuning-kuning ini nanti akan kita gunakan untuk perhitungan berikutnya. Oke, para mahasiswa, bisa dipahami ya. Barangkali kalau ada yang masih belum paham bisa ditanyakan. Silakan. Bisa kita lanjutkan? Bisa, Pak. Iya, Pak. Ya, oke. Saya lanjutkan. Ini perhitungan uang tunai, ya, perhitungan kas. Nah, sekarang kita akan menghitung rugi labanya. Rugi laba dan juga neraca. Rugi laba, ya, atau laba rugi, itu perhitungannya seperti ini nih. Ya. Penjualan. Masih ingat tadi penjualan 100.000 unit. 100.000 unit kali harganya per unit $20. Tadi sudah ada. Maka penjualannya $2 juta. Dikurangi dengan cost of goods sold, HPP. 100.000 unitnya kali 13.
harga per unitnya. Tadi kita sudah menghitung 13. Ya kan? Masih ingat? 1.300.000. Maka di sini ketemu gross profit atau laba kotor 700. Dikurangi less sales and administration expenditure 577.800. Ini. 577.800 ini. Ini ya. Bukan yang ini. Kalau yang ini sudah dikurangi depresiasi. Kalau dalam laporan laba rugi, depresiasi itu sudah dimasukkan di situ. Nih. 577.800. Kita masukkan di sini. Ya, 577.800. Maka ketemu profit from operation. Laba dari operasi 122.200. Dan dikurangi dengan biaya bunga 14.000. Dari mana? Dari sini, dari kas ini. 14.000 biaya bunga. Tadi. Bunga utang jangka pendek. Ini 14.000. Lalu akan ketemu net profit sebesar 108.200. Ini rencana income statement, budgeted income statement ya untuk perusahaan Hampton Freeze ya. Oke, para mahasiswa, net profit ini nanti kita juga akan gunakan datanya ya. Yang berikutnya adalah neraca. Oke, ini dia. Cash ya, cash. Ini diambilkan dari kas kuartal terakhir ya. Cash inflow kuartal terakhir ini 47.500. Ini 47.500. Lalu di sini ada account receivable. Ini dapat dari mana? Silakan saudara lihat di penjualan, di sales. Sales. Ini dia para mahasiswa ini. Ya. Ini masih ingat ya? Penjualan, ini penjualannya di kuartal terakhir ya. Itu 400.000. Diterima di kuartal yang sama ya, diterima di kuartal yang sama itu 280.000 ya, sebesar 70%. Sedangkan 30%-nya itu diterima di kuartal berikutnya. Ya, jadi 30% kali 400.000 itu akan diterima 1 tahun berikutnya. Jadi di sini ada 120.000. Oke ya. Baik, yang berikutnya raw material inventory atau persediaan bahan baku itu ketemunya 4.500. 4.500. Dari mana 4.500? Silakan saudara bisa melihat di asumsi. Di asumsi itu price per pound of raw materials 20 cents dollars ya. Ending inventory of the year was estimated 22.500 pounds ya. Jadi di situ persediaan akhir untuk bahan baku diperkirakan 22.500 dengan harga per poundnya 20 sen. Nih, jadi 22.500
kali 20 sen ketemu 4.500. Oke, para mahasiswa, saya lanjutkan. Finished goods. Finished goods itu 3.000 kali 13. 3.000-nya dari mana? Silakan saudara lihat di asumsi. Ya. Di asumsi. Bagian production. Nevertheless, estimation of ending finished goods inventory in the end of the year 3,000 units. Ya. Namun demikian, perkiraan persediaan akhir barang jadi pada akhir tahun sebanyak 3.000 unit, ya, 3.000 unit dengan harga 13. Dari mana saudara tadi sudah menghitungnya pada waktu menghitung persediaan barang jadi ini 13 per unitnya kali 3.000 ini. Amount of finished goods 39,000. Maka dimasukkan di sini 39.000. Maka saudara bisa menghitung di sini harta lancar atau current assets sebesar 211.000. Saudara juga menghitung fixed assets. Fixed assets. Ingat, di neraca awal itu ada tanah, land. Di soalnya, di asumsinya, land itu 80.000. Tidak ada pertambahan tanah, tidak ada pengurangan tanah. Tidak ada transaksi berkenaan dengan tanah pada tahun tersebut. Sehingga land di sini masih tetap harganya 80.000. Yang berikutnya, building and equipment. Building and equipment, saudara melihat di neraca building and equipment itu sebesar 700.000 diasumsi. Diasumsi itu buildings and equipment itu 700.000. Tetapi pada tahun itu ada pembelian equipment, ya kan? Ada pembelian equipment. Saudara diasumsi. Ya. Diasumsi. The company plans to procure equipment 130,000 sebesar 130.000, ya. Dan tadi sudah dihitung di perhitungan kas. Ini. Kuartal pertama 50.000, kuartal kedua 40.000, ketiga 20.000, total 130.000. Sehingga building and equipment itu 700 ditambah 130.000 sama dengan 830.000. Oke. Yang berikutnya adalah perhitungan depresiasi. Depreciation allowance 292.000 itu adalah dari neraca. Ya, dari neraca. Silakan saudara lihat di neraca. Neracanya, depreciation allowance atau disebut juga accumulated depreciation itu 292.000. 292.000. Lalu di situ ada tambahan lagi, di sini
60.000 dan 40.000. 60.000 itu adalah depresiasi untuk biaya overhead. Ini depreciation. Ini 60.000 ya. Depresiasi alat-alat produksi 60.000. Kemudian depresiasi satunya lagi ini di sini ada sebesar 40.000. 40.000 ini depresiasi dari peralatan atau perlengkapan administrasi dan pemasaran. Silakan saudaranya di sini. Ya, ini depreciation 40.000 ya, 40.000. Oke, mahasiswa. Kalau begitu ini saudara bisa menghitung net fixed asset 518.000 dan total aset 729.000. Yang berikutnya para mahasiswa, account payable ini dari pembelian bahan baku. Silakan saudara lihat di bahan baku. Ini dia. Pembelian bahan baku di kuartal terakhir itu sebesar 55.800. Nih, 50% dibayar di kuartal tersebut dan sisanya dibayarkan di kuartal berikutnya. Jadi di sini ada utang sebesar 27.900. Makanya di sini ada account payable 27.900 dari bahan baku. Lalu di sini ada common stock atau saham biasa. Saudara lihat di asumsinya, sementara ini tidak ada transaksi yang berhubungan dengan saham. Di sini ada common stock no par ya. 175.000 ya. 175.000. Retained earning atau laba ditahan itu 449.900 ditambah dengan 108.200 dikurangi 32.000. Jadi rumus perubahan laba ditahan adalah saudara bisa dilihat laba ditahan awal tahun, ini ada retained earning awal tahun dari neraca itu 449.900 ditambah dengan keuntungan selama 1 tahun itu 108.200. Ini dia angkanya 108.200 dikurangi dengan pembayaran dividen 32.000. Ini dia 32.000 nih dividen yang dibayarkan setiap kuartal 8.000 total 32.000. Sehingga di sini laba ditahan menjadi 526.100 dan total equity-nya setelah ditambahkan dengan common stock 701.100. Current liabilities ditambah dengan modal ya, total liabilities dan equities jumlahnya 729 ya. Sama. Bagian aktiva juga 729, pasiva juga 729. Oke para mahasiswa, itulah yang disebut dengan proforma financial. Oke ya para mahasiswa, saya kira sudah semuanya ya. Saya akan menyampaikan filenya supaya nanti saudara bisa belajar lebih mudah lagi ya.
Sebelum saya tutup, saya ada rapat sebentar lagi nih, ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada yang bertanya, berarti sudah bisa semuanya. Oke, saya sudah ditelepon oleh Bu WD2 ini. Ya. Oke, mahasiswa. Saya sudah menge-share PowerPoint-nya di grup WhatsApp. Ya. Oke ya para mahasiswa, saya kira kalau memang tidak ada pertanyaan, saya cukupkan di sini saja. Ya, Mas Yoga Satsa, Iya, Bapak. masihkah di situ? Ya. Masih di sini. Saya kira cukup ya. Nggih. Sudah tidak ada pertanyaan dari mahasiswa. Nggih. Saya sebentar lagi rapat ini ya. Siap, Saya Bapak. kira itu saja. Terima kasih. Nggih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi Nggih, matur suwun, wabarakatuh. Bapak. Ya, Waalaikumsalam. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya live dulu ya. Iya, Bapak. Ya. Ya, terima kasih. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung ke Bapaknya tapi ya, bukan ke saya. Saya rasa sebuah penjelasan yang cukup komprehensif untuk sebuah forecasting meramal. Nanti kalau ada yang ingin rekamannya, Zoom-nya, ya. Jadi pertemuan kemarin dan pertemuan ini saya record, biar nanti kalau ada yang ingin diulang-ulang. Jadi ini untuk proforma itu cukup lengkap, ada slide-nya, ada asumsinya, ada Excel-nya, ada rekamannya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ada tidak pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas yang lainnya setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk validasi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Makasih. Selamat pagi Pak Yoga. Pak Yoga.